dua jenis produk sebenarnya yang bisa Anda create di dunia digital supaya Anda bisa make money online. Oke, so kemarin saya ngobrolin tentang digital business, digital product. Kenapa sih digital business, kenapa digital product? Dan, YouTube saya sekarang lebih fokus kepada passion to profit atau creators to profit. Nanti saya akan jelaskan alasannya. Tetapi saya pengen meng-highlight di video ini ada dua jenis produk sebenarnya yang bisa Anda create di dunia digital supaya Anda bisa make money online. Oke, kenapa saya fokus ke online bisnis seperti ini? Karena memang dari dulu saya ngelakuin ini. Saya udah ngelakuin ini dari dulu banget, dari lama banget. Since 2008-2009 saya sudah bikin yang namanya edukasi melalui email tentang fitness, tentang fat loss, ngebantuin ribuan orang nurunin berat badan dan sebagainya. So at least saya memiliki knowledge atau experience yang cukup untuk membantu Anda di sini. Alright, so intinya begini. Kenapa digital product? Kenapa nggak conventional product? Ya, saya melihat banyak sekali hari ini terutamanya karena pandemi, banyak bisnis offline yang terpaksa harus gulung tikar karena banyak hal. Oke, nggak kuat bayar gaji, nggak ada omset, dan yang lain sebagainya. Anyway, pandemi ini berimbas terhadap yang namanya foot traffic. Orang datang ke toko, orang datang ke mall, kena PSBB, kena PPKM, kena lockdown, kena whatever. Akhirnya ya nggak bisa gitu aja, nggak bisa datang lagi dan akhirnya omsetnya ngedrop. Nah, kemudian banyak sekali yang beranjak pindah jualan produknya melalui online. Jualan di marketplace, jualan di Instagram misalnya. The thing adalah, for me, itu adalah bisnis offline yang di-online-kan. Kalau Anda perhatikan saya nih, saya sendiri nih, saya melakukan itu. Nggak ada yang salah dengan itu. Itu nggak ada yang salah, teman-teman. Oke? Ini bukan tentang benar dan salah. Ini tentang pemetaan framework. Oke? Saya melakukan itu ketika saya jualan suplemen saya. Saya jualan suplemen offline. Dari gym ke gym, ke gym, ke gym, ke gym. Oke, saya harus import barang dari Amerika. Gila, men. Import sekali import itu satu kontainer. Itu miliaran. Itu 3 miliar something kalau nggak salah. Sekali import. Saya pernah paling banyak kontainer saya di laut yang belum datang. Itu ada sekitar 6 kontainer. Kebayang ya, 6 kontainer harga 3 miliar itu berapa tuh? Itu 18 miliar di laut. Gitu. Kalau ada apa-apa kan risikonya gede banget. Jadi modalnya itu gede banget. Kalau misalkan Anda bermain di dunia yang kayak saya kemarin itu. Oke, so ketika saya melakukan Bonels, saya sudah mulai migrasi sebenarnya. Bonels waktu di awal start pertama kali itu langsung online, like literally online semuanya. But Bonels masih semi produk, masih produk fisik, ya essential oil, masih produk fisik yang dijual online. Meskipun penjualannya udah 100% online pada waktu itu. Hari ini kita baru merambah ke offline. Hari ini, even Amazon juga hari ini udah buka toko offline, meskipun dia gedenya di online. So Anda mesti paham framework-nya terlebih dahulu. Nah, yang pengen saya share, terutama di YouTube saya ini, adalah gimana caranya kita bisa bisnis, benar-benar digital business. Why? Karena there is the future. Digital business itu there is the future. Oke? Saya kemarin lihat ada orang bikin, bahkan ada orang motret aja, pakai kamera, motret, kemudian di-upload, fotonya dibeli orang sebagai stok foto, itu aja make money. Nggak ada stok fisik. Oke, jadi freelancer juga boleh. Anda punya skill desain, Anda punya skill apapun itu, jadi freelancer boleh. So, enaknya digital business adalah Anda ngerjainnya sekali. Anda bikinnya sekali. Barang yang sama bisa laku berkali-kali. Jadi kalau Anda bikin tadi stok foto misalnya, kemudian Anda bikinnya sekali, kemudian orang yang beli ada kayak 1 orang, 2 orang, 3 orang, nggak ada modal lain selain satu tadi. Jadi enaknya di sini adalah bisnis ini adalah modalnya kecil, habis itu cuannya gede gitu karena berkali-kali tanpa modal. Alright, so balik lagi ke topik utama. Produk apa yang bisa dijual jadinya? Ini mungkin bagi Anda yang baru pertama kali dengar tentang digital business, literally pure digital business yang tanpa produk fisik, Anda masih confused nih kayak, saya harus jualan apa? Dan step-stepnya kayak apa nih, Den? Oke, saya pengen share di video ini lebih lengkap lagi ya. Jadi saya tulis di sini, ada 2 tipe digital product. Yang pertama, adalah informational digital product. Ya, jadi modelnya adalah education, modelnya adalah online course, modelnya adalah membership site. Saya udah bikin ini dari tahun berapa ya? Dari tahun 2015 saya udah bikin ini. Saya udah bikin membership site. Di 2015 saya punya namanya DM Labs, di mana Anda berbayar bulanan untuk mendapatkan akses ke konten saya. Jadi sebulan bayar, saya lupa itu 200.000 something gitu, 290 atau 280, saya lupa. Ya, 6 years ago man, like kayak time flies ya.
membership site. Jadi kalau Anda punya eksklusif konten, Anda bisa nge-charge. Ini teman-teman yang lain bisa bikin kayak misalnya kemarin komunitas membership site untuk trading forex misalnya. Itu adalah salah satu yang besar banget di Tribelio. Dia nge-charge sekian ratus ribu untuk Anda berada di tempat dia, member areanya dia, untuk belajar atau mendapatkan signal dari mereka. Ini loh yang harus dibeli, ini yang harus dijual. Jadi itu modelnya. Oke, kemudian online course. Anda tahu saya punya list building mastery, itu online course. Sebentar lagi saya akan meluncurkan namanya Digital Course Mastery. Gimana caranya membuat online course step by step-nya dengan detail banget. So there's online course. Oke, itu model yang pertama. Jadi benar-benar bikin produk course gitu, bikin membership site, bikin course. Nah, saya ngomongin dulu pro and cons-nya ya. Pro and cons-nya. Pro-nya adalah you can charge a lot of money. Jadi harga dari sebuah online course itu bervariasi. Bisa mulai dari ada yang jual kemarin, ya baru mulai jualan lah 100 ribu. It's okay 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Tapi ada juga online course yang bisa dijual jutaan, 5 juta, 6 juta, 10 juta, bisa saja. Oke, saya melihat banyak banget yang di luar negeri bahkan sampai berapa? 3.000 dolar. Kebayang ya? 50 juta hanya untuk online course. Dan waktunya terbatas lagi. Hanya dikasih akses kayak 6 month, maybe. 6 month, supaya ada praktek gitu ya. Tapi harganya segitu. It's insane, man. Kayak nyetak duit banget itu kalau misalkan seperti itu. Oke, tetapi online course kayak gini, Anda butuh audiens. Kayak saya udah punya audiens saya. Ya, jadi sebenarnya ini maksudnya adalah kalau Anda start dari nol banget, ya Anda harus ngiklan. Sementara kalau saya kan sudah ngiklan sejak kapan ya? Saya sudah ngebangun audiens saya itu sejak 2009, men. 2008 2009 saya udah ngebangun audiens saya. Saya udah bikin YouTube. Kalau ada cek di YouTube saya, video pertama saya itu maybe udah 2009 meskipun relevansinya agak tidak sama dengan hari ini. Kemudian saya sudah ngebangun email list saya since 2008. Saya udah ngebangun list dari situ, dari fitness, kemudian saya tawarin mereka, hey, saya sekarang punya akun tentang digital marketing, eranya digital, itu di tahun-tahun 2014-2015, banyak yang jump in. Jadi saya dulu punya listnya different list ya, bukan list fitness, kemudian diajak marketing, begitu kan nggak nyambung. Tapi ditawarin supaya saya punya list yang berbeda. Nah, itu saya udah ngebangun dari lama banget, makanya lebih instan buat saya untuk mendapatkan result. Oke, tapi bukan berarti kalau saya instan terus Anda nggak bisa instan terus habis itu nggak dilakukan. Jangan kayak begitu. Even Anda bikin bisnis offline pun tidak ada yang instan. Oke, bisnis online pun tidak ada yang instan. Tetap saja Anda harus melakukan market research, melakukan semuanya itu, ngiklan dan sebagainya. Kita akan bahas habis ini ya. But anyway, itu yang pertama. Nah, yang kedua sekarang, tipe produk apa yang kedua selain online course? Yang kedua adalah model-model resource digital product. Contoh, ketika saya bikin postingan di Instagram saya misalnya, atau postingan di akunnya Tribelio, kita punya stok foto, kita punya langganan stok foto. Jadi kita beli foto-foto itu untuk dipasang di tempat di akun saya. Nah, Anda bisa masuk ke sana, Anda bisa jualan stok foto, template misalnya, framework atau apapun itu. Salah satu chief di Tribelio itu kemarin jualan 3D art. Jadi mereka membentuk 3D art, bentuk 3D gitu ya, dalam bentuk file. Kemudian kalau ada orang mau pakai, itu dijual. 3D art-nya itu dijual. 3D model art-nya itu dijual. Nah, bisa kayak begitu. Bahkan sampai ada request kayak, Dan, bisa nggak sih jualan 3D art di dalam Tribelio dalam konteks fitur di Tribelio itu bisa menjual produk digital? Jawabannya adalah yes. Kita bisa menjual digital produk di dalam Tribelio. Shop kita itu siap untuk menjual produk digital. Ya, itu modelnya. Ada yang jualan lagu misalnya. Ada yang jualan lagu. Ada, kalau tahu ada kemarin itu ada iStock foto, itu ada video, ada foto. Lagu ada Epidemic Sound kalau nggak salah kemarin, Epidemic Sound, kemudian ada lagi Storyblocks misalnya, macam-macam. Jadi Anda bisa menjual karya-karya kayak begitu. Nah, enaknya di sini adalah kalau Anda punya skill, template, desain, Anda menjual template carousel IG. Ini loh, ada template carousel IG untuk F&B misalkan, atau untuk insurance misalkan, atau untuk bisnis, atau untuk apa gitu. Anda punya kayak gitu. If you have the skill, maka Anda bisa membuat itu semua. Terserah, Anda punya skill di audio, punya skill di video, punya skill di mana, terserah. Nah, enaknya di sini adalah orang nyari, orang search, orang datang ke website, orang nyari itu semua. Enaknya di situ. Jadi lebih mudah, tetapi harganya nggak bisa mahal-mahal banget kalau kayak begini. Harganya harga standar pasar. It's standard. Harganya segitu ya udah segitu. Ya, jadi enaknya cuma orang nyari gitu aja sih. There's the difference. Nah, sekarang, oke, Anda sudah tahu
ada yang nomor satu tadi adalah benar-benar bikin produk digital, educational, ada yang bikin kayak resources, ada template dan sebagainya. So this is the 5 step ya. Habis ini saya akan share 5 step untuk menjual produk digital Anda. Oke. Step yang pertama, always finding profitable niche. Saya udah ngomong bolak-balik, saya udah ngajarin di sini di buku saya List Building Black Book. Chapter 1. Chapter 1 adalah bagaimana caranya untuk menemukan niche Anda. Ya, jadi market seperti apa sih yang harus dicari gitu. Nah, ini ada chapter 1 is always kayak gini. Niche research. Jadi ini ada banyak banget di sini tentang bagaimana caranya melakukan market research. Mulai dari menemukan passion Anda misalnya. So, it's okay kalau misalkan Anda passion to profit, right? Jadi Anda bisa ngikutin passion Anda. Tapi Anda juga misalkan, Dan, saya nggak tahu passion saya gimana-gimana. Oke, yang kedua ini ada saya tulis di sini nih. Kelihatan nggak nih? Cek trend. Ya, jadi ada caranya untuk ngecek trend. Kemudian yang ketiga, ini banyak banget nih. Yang ketiga adalah temukan problem di market dengan cara lihat buku di Amazon atau apapun itu. Lihat Google Keyword Planner, banyak orang nggak nyari. Makanya kalau misalkan tadi nyari, Anda punya stock foto, Anda punya template, Anda bisa pakai itu semua. Jadi, which is good. Ya, jadi ada step-stepnya macam-macam nih di sini. Oke, so finding profitable niche. Nah, berikutnya. Ketika Anda sudah tahu, langkah yang harus Anda miliki berikutnya adalah drive traffic. Jadi Anda mesti menguasai bagaimana caranya mendatangkan traffic ya ke bisnis Anda. Cara yang saya lakukan adalah, ini salah satunya nih. Oke, bikin YouTube. Saya bikin konten YouTube every single day. Setiap hari saya posting YouTube konten. Ya, Sabtu, Minggu, enggak sih. Tapi Sabtu, Minggu saya tetap ngelakuin di Instagram saya. Jadi di Instagram saya, every day juga saya posting. Setiap hari. Sabtu, sering live. Minggu, masih tetap ada posting. IG live partneran dengan orang. Saya kolaborasi. Anda lihat saya kolaborasi dengan orang, masih rutin. Mulai dari awal pandemi sampai hari ini, saya masih rutin. Every a few days gitu, setiap beberapa hari sekali. Kadang-kadang seminggu bisa 3 kali. Saya ngelakuin itu. Itu adalah untuk membuat traffic datang ke tempat saya. Mau nggak mau? Ini kita ngomong sekarang. Mau nggak mau? Kalau Anda punya bisnis digital, nggak harus maksudnya bisnis digital kayak yang hari ini kita bahas, even kayak Bonels pun, Anda harus jadi content creator. Mau nggak mau? Right? Tidak harus Anda muncul, by the way, guys. Tidak harus as a content creator, Anda harus muncul. Itu nggak, itu ngomong personal branding. Content creator adalah Anda create content. Selesai. Siapapun yang bikin, misalkan tim Anda yang bikin terus di-upload, it's okay. Tapi itu namanya content creator, namanya content creator. Ya, ada orang yang bikin konten terus di-upload. Karena tujuan dari bikin konten sebenarnya adalah satu, awareness and traffic. Orang jadi aware tentang siapa Anda, and then trafficnya datang. Jadi itu step yang kedua. Yang ketiga adalah, ketika Anda sudah tahu, misalkan Anda tahu kayak saya kemarin, bagaimana cara untuk membangun list, misalkan. Saya udah tahu semuanya, saya udah ngelakuin semuanya. Maka, saya membentuknya menjadi sebuah online course tadi. Oke, saya bikin frameworknya. Jadi kalau Anda tahu List Building Mastery, saya punya frameworknya nih. Nah, saya punya frameworknya kayak begini. List Building Mastery Framework. Ya, ini banyak banget ini frameworknya ada banyak banget di sini. Nah, Anda bentuk kayak begini. Karena apa? Supaya scalable. Supaya banyak orang bisa mempraktekkan hal ini dan mendapatkan hasil yang sama. Harusnya. Ya, jadi at least saya tidak lagi jualan ngajarin satu-satu, kayak bikin kursus gitu ya, ngajarin satu-satu. No, I don't want to do it. Yang saya lakukan adalah membentuknya dalam sebuah framework, sehingga siapapun Anda di sini datang ke listbuildingmastery.id, Anda akan mendapatkan the same framework yang saya gunakan. Yang saya gunakan selama kayak lebih dari 1 dekade. And still working well. Kalau nggak working well, saya nggak bangun Tribelio, hari ini. I know, karena itu working well, makanya saya build Tribelio. Okay, so Anda bentuk dalam sebuah framework yang bisa dijual ke banyak orang. So, scalable. Remember kuncinya. Kita mau bisnis digital, bikin sekali, and then scalable. Maunya kayak begitu. Oke? Nah, kemudian fase keempat adalah setelah jadi, maka adalah live launching. Anda launching. Launching macam-macam. Saya biasa cerita kayak begini, jauh sebelum produknya launching. Ketika saya membangun Tribelio, I think sekitar 4-5 bulan sebelum Tribelio itu launch, saya udah bikin konten. Saya udah bikin konten tentang apa itu Tribe, pentingnya Tribe, contoh Tribe, case study Tribe, brand luar yang pakai Tribe seperti apa, yang kuat seperti apa. Saya udah bikin semuanya tentang Tribe. So today, as in today, kalau Anda mendengarkan orang-orang lain ngomongin Tribe,
Ya, saya yang bikin tren itu di 2019 kemarin. Video saya ngomongin tribe, dan sebagainya. Alright, so itu. Habis itu Anda launching, Anda pakai, terserah, Anda mau pakai webinar. Saya biasa pakai webinar kalau launching. Ya, saya pakai IG Live, saya pakai YouTube Live, apapun itu, untuk melakukan live launching. Ya. Nah, kemudian Anda juga bisa melakukan ini. Misalkan Anda bisa, kayak kemarin waktu di List Building Mastery pertama kali. Saya ketika nge-launch List Building Mastery pertama kali, saya bikinnya free. Saya bikin free. Saya pengen tahu terlebih dahulu orang itu bisa pakai nggak? Orang itu responnya gimana? Feedbacknya gimana? Dan apakah mereka mau bayar atau enggak? Itu saya lakuin itu di List Building Mastery. Dan dalam waktu seminggu pertama, itu kita mendapatkan 1.000 orang. Ya, seminggu pertama, ada 1.000 orang itu join di LBM, List Building Mastery. Yang gratis waktu itu. Kita pengen tes, kita pengen coba. Karena List Building Mastery saya bikinnya cepet banget teman-teman. Nggak pakai sulit-sulitan ya, nggak pakai susah, nggak pakai gimana-gimana. Karena semuanya ada di kepala saya. Saya bikin LBM itu cuma 3 hari. Tim saya tahu itu, 3 hari. Saya punya ide, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin launching. That's crazy. Right, dan people got result. Kita dapat feedback luar biasa, kita dapat result yang luar biasa, dan akhirnya karena sudah berhasil, kita bikin berbayar. Kita bikin, ya seperti hari ini, LBM itu berbayar. Ya, jadi kurang lebih flow-nya seperti itu. Seru banget ya. Nah, kemudian fase terakhir adalah automating sales ya. Gimana caranya membuat ini menjadi sesuatu yang jalan terus. Oke. So, Anda harus tahu apa yang disebut dengan funnel. Makanya kalau Anda tanya ke saya, Dan, bukumu ada di Gramedia nggak? Jawaban saya adalah enggak. Why? Karena begitu orang beli buku saya di Gramedia atau di toko buku apapun, pembelian putus. Selesai. Saya sebagai pemilik buku tidak tahu siapa yang membeli buku saya. Hilang begitu aja. Tetapi kalau Anda membeli buku saya, yang tadi ini Anda membeli buku saya di listbuildingblackbook.com, saya tahu Anda siapa yang beli. Karena Anda masukin alamat kirim. Karena Anda masukin nomor telepon Anda masukin email Anda. So, itu adalah sebuah cara untuk membuat database, teman-teman. Ya, saya mempraktekkan apa yang saya ajarkan, kan. Jadi, harusnya Anda melakukan hal yang sama. Nah, ketika saya sudah punya database Anda, maka saya akan mengedukasi Anda. It's win-win. Nggak ada yang namanya, dimanfaatkan dan sebagainya. No. I mean, sekarang kalau misalkan saya ngajar tentang penurunan berat badan, fat loss, saya minta nomor telepon Anda, saya minta WA Anda, saya minta email Anda. Saya dapat database Anda, saya akan ngajarin tentang fitness. There is the transaction, small transaction. Saya minta database, saya akan ngajarin something. Sesimpel itu. Oke. Dimanfaatkan? Enggak dong. Kan dapat, sama-sama dapat. Right? Anda akan mendapatkan cara untuk menurunkan berat badan. Di sini, Anda akan mendapatkan cara untuk membangun bisnis Anda secara online. Cara jualan secara online. It's win-win. Kalau konten saya bagus, maka Anda akan terus mengikuti konten saya. Dan kalau saya punya produk, kalau saya punya tools, kalau saya punya apapun itu, Anda mau menggunakannya. Tapi kalau Anda merasa bahwa produk saya jelek, ya sudah, habis itu Anda bisa keluar. Remember, data bisa dihapus, teman-teman. Bukan berarti kalau mengambil data terus nggak bisa dihapus. Bisa dihapus, it's okay. And itu harus okay. Itu harus diizinkan. Ya, jadi nggak bisa ambil data terus di-lock selamanya gitu. Itu namanya udah nggak benar. Ya, jadi bisa unsubscribe, it's okay. Jadi for me personally adalah gimana caranya saya ngebangun ini semua. Saya bikin konten kayak begini. Anda tertarik dan gimana sih caranya dapetin 1,5 miliar? Bahkan Anda lihat tuh di belakang tuh. Nah, itu adalah Silver Circle Award dari Tribelio. Award yang diberikan kepada orang yang berhasil mendapatkan 100.000 US dollar, 1,5 miliar. Kita masih memikirkan sih, kalau 10.000 dikasih apa ya? Or kalau 1.000 dikasih apa ya? Kita masih mikirin sih. But anyway, kalau Anda mau dapetin 1,5 miliar kayak gitu, Anda tahu, step pertama adalah Anda beli buku saya, belajar. Ini yang saya lakukan, by the way, teman-teman. Setelah Anda beli buku saya, maka Anda mau action, dong. Pasti mau action dong. Karena income nggak datang dari belajar, income datang dari action. Maka setelah Anda action, Anda butuh bantuan, bimbingan. Kalau Anda ngerasa, Dan, aku nggak butuh bantuan, nggak butuh bimbingan, it's okay, guys. It's totally okay. Ya, nggak ada masalah. Tapi, kebanyakan orang akan butuh bantuan dan bimbingan. Nah, disinilah online course saya bekerja. Okay? Online course saya dengan tim support, dengan grup Tribelio-nya, kita bantuin Anda. Nah, setelah itu barulah Anda akan menjadi lebih cepat, lebih lancar untuk mencapai 1,5 miliar tadi. So, that's the flow, funnel yang saya buat.
Oke, jadi setiap hari orang akan datang ke konten saya, ngelihat konten saya, kemudian tertarik, pengen belajar buat bisnisnya, maybe insurance, maybe MLM, maybe jualan skincare, maybe I don't know, coaching, maybe parenting, apapun itu akan datang dan kemudian mereka tertarik membeli dan kemudian mereka akhirnya membeli produk saya. So itu yang harus didesain. Jadi nggak sekedar cuma punya produk, udah habis itu diam aja, nggak laku men. Ini ada flow-nya semuanya itu. So, ini yang akan saya share juga nanti di course saya yang berikutnya adalah Digital Course Mastery. Gimana cara bikinnya, gimana structuring-nya, gimana recording-nya, gimana cari kontennya, gimana bikin outline-nya, gimana jualannya. Right, so lengkap banget ya. Jadi digital product is amazing guys. It's amazing. Jangan lagi udah susah-susah kayak begini, PPKM dan sebagainya, malah kita loyo. Always semangat, kita masih punya peluang kok. Indonesia tuh marketnya gede banget. Negara keempat terbesar di dunia. Jadi sayang banget kalau Anda tidak memanfaatkan Indonesia seperti ini. Luar biasa potensinya, guys. Jangan biarkan hanya orang lain dan Anda cuma bisa melihat aja. Right? Thank you so much for watching this video. Semoga bermanfaat. Bagikan juga ke teman-teman yang lain. Thank you guys and bye-bye.